Halo teman-teman, perkenalkan aku Amanda Patrisal Sabila. Dalam video kali ini kita akan membahas materi penting dalam ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Kita akan bahas pengertiannya, ciri-cirinya, manfaat, faktor pendorong dan penghambat, dampak positif dan negatifnya, serta contohnya. Yuk kita langsung aja mulai. Sebelum memasuki materinya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menyimak video ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri perdagangan internasional, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara, menganalisis manfaat serta dampak positif dan negatif perdagangan internasional, dan menyebutkan contoh perdagangan internasional di Indonesia. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu perdagangan internasional. Nah, jadi perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Selanjutnya, tujuan dari perdagangan internasional ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Nah, misalnya nih, Indonesia mengekspor atau menjual ke luar negeri hasil alam seperti kopi, karet, dan batu bara. Artinya, barang-barang tersebut diproduksi di Indonesia, lalu dijual ke negara lain untuk mendapatkan devisa atau keuntungan. Sebaliknya, Indonesia mengimpor atau membeli dari luar negeri barang seperti mobil, obat-obatan, dan alat elektronik, karena mungkin barang-barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri atau kualitas dari luar negeri lebih baik. Nah, itulah bentuk nyata dari perdagangan internasional yang terjadi setiap hari. Selanjutnya, ada ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, terjadi antara dua negara atau lebih. Yang kedua, menggunakan alat pembayaran dalam valuta asing. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan memiliki perbedaan kualitas, harga, dan standar antar negara. Yang keempat, memerlukan perjanjian dan kebijakan perdagangan untuk mengatur ekspor dan impor. Yang kelima, adanya perpindahan faktor produksi seperti tenaga kerja dan teknologi. Selanjutnya, manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, menambah devisa negara karena hasil ekspor menghasilkan pendapatan dalam mata uang asing. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas pasar produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karena adanya spesialisasi produksi. Yang keempat, mendatangkan teknologi baru dan memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, mempererat hubungan antar negara melalui kerjasama ekonomi. Next, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan kemampuan teknologi dan SDM. Negara maju memiliki teknologi tinggi, sedangkan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah. Yang ketiga, kebutuhan untuk memperluas pasar. Karena negara ingin menjual produknya keluar agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Perdagangan internasional juga bisa terhambat oleh beberapa hal, seperti kebijakan proteksionisme, yaitu pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang dan kurs yang tidak stabil. Yang ketiga, syarat dan peraturan ekspor impor yang rumit. Yang keempat, kondisi politik atau keamanan yang tidak stabil. Yang terakhir, biaya transportasi dan logistik yang tinggi. Adapun dampak positif dari perdagangan internasional ini. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja karena banyak sektor yang berkembang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk lokal sebab produsen harus bersaing dengan produk luar negeri. Yang keempat, memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara. Dan yang terakhir, mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, ketergantungan pada produk luar negeri yang bisa melemahkan industri lokal. Yang kedua, persaingan tidak seimbang karena negara maju lebih unggul dalam modal dan teknologi. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor. Yang keempat, masuknya budaya asing secara bebas yang bisa menggeser budaya lokal. Yang terakhir, ketimpangan ekonomi antar negara di mana negara berkembang
menjadi pemasok bahan mentah. Nah, sekarang kita lihat contoh nyatanya yuk. Beberapa contoh perdagangan internasional di Indonesia antara lain ekspor ada minyak kelapa sawit atau CPO, batu bara, kopi, tekstil, karet, dan hasil laut ke berbagai negara seperti China, India, dan Jepang. Sedangkan impor ada bahan baku industri, mesin kendaraan bermotor, bahan kimia, serta barang elektronik dari negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Oke, jadi kesimpulannya perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara yang membawa banyak manfaat, tapi juga punya tantangan tersendiri. Kuncinya adalah bagaimana setiap negara bisa memanfaatkan perdagangan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, tanpa kehilangan kemandirian ekonomi. Kalau dikelola dengan baik, perdagangan internasional bisa jadi motor penggerak ekonomi yang kuat, sekaligus alat untuk mempererat hubungan antar negara. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kita mengenai materi perdagangan internasional. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.